Ini sejarah perkembangan epistemologi ekonomi Islam ya. Di dalam lintasan sejarah Islam, perkembangan ekonomi Islam itu merupakan bagian dari reveal knowledge atau ilmu-ilmu yang diwahyukan seperti fikih, ilmu kalam, ilmu tafsir, ya, ilmu hadis ya. Dan mayoritas pemikir Islam seperti misalnya Khursyid Ahmad mengatakan lebih banyak didominasi oleh fikih dan kalam ya, ekonomi Islam ya pada awal ini perkembangannya. Ya. Contoh-contoh genre buku Al-Kharaj ya, buku Al-Amwal itu adalah genre-genre fikih ya. Fikih ya, buku ekonomi Islam klasik yang bergenre fikih. Nah, Asy-Syaibani dalam Al-Kasab juga bergenre fikih ya. Itu di awal perkembangannya. Ketika terjadi gerakan di fondasi yang ketiga ya, kalau kita berbicara perkembangan ekonomi Islam ya, atau gerakan penerjemahan di mana tidak hanya ilmu-ilmu fardu ain ya, atau ilmu-ilmu syariat ya, ilmu-ilmu yang lain masuk ke di dalam peradaban Islam seperti filsafat ya, matematik, kedokteran dan lain-lain ya, sehingga yang berkembang sangat pada waktu itu adalah ilmu tadbir al-manzil, ilmu pengelolaan rumah tangga yang memang pengaruhnya dari Aristotle atau Xenophon ya, ekosnomos ya. Kita bisa menemukan dalam ekonomikanya Aristotle ya tentang itu, dan memang Ibnu Sina sebagai salah satu pelopor dari ilmu tadbir al-manzil atau ilmu rumah tangga ya, pengelolaan rumah tangga ini banyak mengambil dari Aristotle ya. Tapi saya yakinkan bahwa tidak sepenuhnya diambil ya, karena yang bertentangan dengan Islam beliau buang ya. Ya, di dalam kitabnya di kitab Asyasa Syariah Ibn Sina ya, dia menyatakan dengan jelas mabda al-Islam ya. Di situ ada prinsip dasar Islam yang ditambahkan dalam ilmu tarbiyah al-manzil ya. Kebetulan tesis S2 saya tentang pemikirannya Ibnu Sina ya, tentang tarbiyah al-manzil ya. Kemudian dalam perkembangannya ada ilmu al-umron ya. Ini kalau merujuk kepada Munzarham ya, ini adalah disiplin of economic ya. Jadi disiplin ekonomi yang mana bahwa ekonomi itu tidak terbatas hanya kepada satu disiplin ilmu. Ilmu ekonomi ini ya sebenarnya lintas disiplin ya. Di dalamnya ada ilmu psikologi, ada ilmu agama, ya, ada ilmu-ilmu yang lain ya, sehingga membentuk satu keutuhan. Walaupun tema utamanya adalah aktivitas ekonomi, tapi tidak membatasi kepada ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, kalau kita buka di awal perkembangan ekonomi modern ya, malah mereka melepaskan ya, Adam Smith ya itu melepaskan ekonomi dari induknya, yaitu filsafat. Ya, karena kalau Alfred Marshall di dalam bukunya The First Principle of Economics mengatakan ilmu ekonomi itu harus lepas dari filsafat ya. Karena dulu waktu zaman di abad ke-16 ya, 15 dari abad inilah, abad ke-12 sampai abad ke-16, untuk belajar ekonomi itu ya harus ngambil filsafat ya, karena di dalam filsafat itu akan dipelajari ya ilmu ekonomi, karena di dalam filsafat ada dua, ada filsafat ilmu, ada filsafat praktek. Nah, filsafat praktek itu ada tiga yang dipelajari, etika, ekonomi, dan politik ya. Makanya jangan heran kalau kita baca biografinya Adam Smith, dia itu bukan profesor ekonomi, dia adalah profesor of logic, filsafat ya, di Glasgow University. Atau misalnya David Hume, dia juga ahli filsafat ya. Nah, baru ketika Adam Smith ya itu mengeluarkan Wealth of Nations, ekonomi itu menjadi disiplin tersendiri dan keluar dari hidupnya